Perkenalkan Bu, nama saya Karen Topea dengan NIM 31S24025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai difusi melalui film gas tetap. Difusi adalah proses perpindahan massa suatu zat akibat adanya perbedaan konsentrasi atau gradien konsentrasi, di mana molekul bergerak secara acak dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah, hingga tercapai kesetimbangan. Proses ini terjadi secara alami tanpa memerlukan energi dari luar dan dijelaskan secara kuantitatif oleh hukum Fick yang menyatakan bahwa laju difusi sebanding dengan gradien konsentrasi. Selanjutnya ada fenomenanya. Difusi melalui film gas tetap adalah kasus khusus difusi yang terjadi ketika suatu komponen, misalnya A, berdifusi melalui lapisan gas tipis yang tidak bergerak atau stagnan. Dalam kondisi ini, komponen lain atau B dianggap tidak mengalami perpindahan massa atau NB sama dengan nol. Contohnya adalah penguapan cairan ke udara diam, di mana uap dari cairan berdifusi melewati lapisan udara yang tidak mengalir. Karena hanya satu komponen yang bergerak, profil konsentrasi yang terbentuk tidak linear, melainkan mengikuti hubungan logaritmik. Lapisan film gas ini menjadi hambatan utama dalam perpindahan massa, sehingga laju difusi bergantung pada ketebalan film, suhu, tekanan, serta perbedaan konsentrasi antara permukaan dan bulk gas. Gambar ini adalah sistem fisik perpindahan massa. Yang di bawah ini adalah liquid A, yang di sini atau yang di atas adalah gas campuran A plus B. Di antaranya itu film gas atau delta Z. Ini adalah film gas tipis atau delta Z. Di sini A menguap dari cairan ke berdifusi melalui film gas. Z sama dengan Z1 itu permukaan cairan, Z sama dengan Z2 itu bulk gas atau aliran gas. Ketebalan filmnya yaitu Z2 kurang Z1. Dia dianggap stagnan atau N gas sama dengan 0, artinya tidak ada perpindahan bersih terhadap B, tapi B tetap menghalangi A, jadi hambatan difusi. Delta Z itu adalah lapisan tempat terjadi resistansi perpindahan massa. Kemudian pada gambar ini itu atau sumbu vertikal, bagian bawah atau Z sama dengan Z1 itu permukaan cair, yang atas Z sama dengan Z2 itu gas. Sumbu horizontal itu fraksi mol, ada XA dan XB. Selanjutnya fraksi mol A atau XA, di mana XA1 itu besar, XA2 itu kecil. Dekat cairan A banyak karena menguap, sedangkan jauh dari cairan A makin sedikit. Kemudian fraksi mol B itu di bawah atau B1 itu kecil dan XB2 itu besar. Karena XA tambah XB sama dengan 1, maka bentuk kurvanya itu naik ke atas, juga tidak linear. Kemudian ada asumsinya. Yang pertama, dia keadaan tuna atau steady state, di mana laju difusi tidak berubah terhadap waktu, sehingga flux molar komponen A konstan di sepanjang film. Yang kedua, tidak ada reaksi kimia. Selama proses difusi berlangsung, tidak terjadi reaksi antara komponen A dan komponen B. Kemudian yang ketiga, dia gas ideal. Campuran gas mengikuti hukum gas ideal, sehingga hubungan antara tekanan, suhu, dan konsentrasi dapat digunakan secara sederhana. Yang keempat, tekanan total konstan. Tidak ada perubahan tekanan sepanjang arah difusi atau isobarik. Yang kelima itu suhu konstan atau isotermal. Temperatur di sistem dianggap seragam sehingga tidak mempengaruhi variasi difusi atau sifat lainnya. Yang keenam, nilai difusivitas konstan atau DAB tetap. Nilai difusivitas gas tidak berubah sepanjang film gas. Yang ketujuh, satu dimensi atau difusi hanya arah Z. Perpindahan massa hanya terjadi tegak lurus permukaan, di mana tidak ada variasi arah lain. Yang kedelapan, komponen B stagnan. Tidak ada perpindahan massa bersih komponen B, sehingga NB sama dengan 0. Yang kesembilan, ketebalan film gas tetap. Lapisan film gas dianggap memiliki ketebalan konstan atau Z2 kurang Z1. Dan yang ke-10, tidak ada konveksi dalam film gas. Perpindahan massa murni karena difusi, bukan karena aliran fluida. Selanjutnya, kita masuk ke massa balance, di mana massa yang masuk dikurang massa yang keluar tambah laju produksi. Maka
SNAZ saat Z dikurang SNAZ saat Z tambah delta Z sama dengan 0. Kemudian semua dibagi dengan S kali delta Z. Hasilnya NAZ saat Z sama kurang NAZ saat Z tambah delta Z sama dengan 0. Kemudian dilimitkan, hasilnya min DNAZ per DZ. Kemudian hasil limitnya kita masukkan ke persamaan tadi. Min DNAZ per DZ sama dengan 0. Kita kali dengan min, hasilnya positif, maka DNAZ per DZ sama dengan 0. DNAZ sama dengan 0, DZ-nya kita pindah ruaskan, kali DZ, diintegralkan kedua ruas, maka NAZ sama dengan C1. Integral 0 itu C1, kita buat jadi persamaan 1. Kemudian kita masuk ke plus molarnya, yaitu NaZ sama dengan min C DAB kali DXA per DZ tambah XA tambah NaZ tambah NBZ, di mana NBZ-nya itu sama dengan 0. Karena NBZ sama dengan 0, kita substitusikan, maka hasilnya seperti ini. Kita cari NaZ kurang XA NaZ, hasilnya seperti ini. NaZ kali 1 kurang XA sama dengan min C DAB kali DXA per DZ. Kita cari NaZ sama dengan, hasilnya seperti ini. Nilai flux molar tadi kita substitusikan ke dNaZ per D sama dengan 0, maka hasilnya yaitu D per DZ kali 1 per 1 kurang XA kali dengan DXA per DZ sama dengan 0. Kemudian kita buat jadi persamaan 2, kemudian persamaan 2 ini kita substitusikan ke persamaan 1, maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita misalkan C1 sama dengan min ln K1, C2 itu min ln K2. Kemudian kita substitusikan nilai C1 dan C2 ke persamaan 3. Maka hasilnya yaitu min ln 1 kurang XA sama dengan min ln K1 kali Z kurang ln K2. Selanjutnya kita pakai sifat logaritma natural. Maka hasilnya min ln kali 1 kurang XA sama dengan min ln K1 kali pangkat Z kurang ln K2. Min ln kali 1 kurang XA sama dengan min ln K1 pangkat Z tambah ln K2. Min ln kali 1 kurang XA sama dengan min ln kali K1 pangkat Z kali K2. Kemudian min ln-nya itu bisa habis. Hasilnya 1 kurang XA sama dengan K1 pangkat Z kali K2. Kita buat jadi persamaan 4. Kemudian kita masuk ke kondisi batas, di mana kondisi batas yang pertama saat Z sama dengan Z1, maka XA sama dengan XA1. Untuk yang kedua, Z sama dengan Z2, yaitu XA sama dengan XA2. Kita substitusikan boundary condition yang pertama ke persamaan 4 tadi, yang ini. Maka 1 kurang XA1 sama dengan K1 pangkat Z1 kali K2. Kita cari K2 sama dengan, hasilnya K2 sama dengan 1 kurang XA1 per K1 pangkat Z1. Kita substitusi juga boundary condition yang kedua ke nilai K2 yang telah didapat tadi ke persamaan 4. Maka hasilnya seperti ini. Kita dapat K1 sama dengan 1 kurang XA2 per 1 kurang XA1 dipangkatkan 1 per Z2 per Z1. Selanjutnya kita substitusi nilai K1 dan K2 ke persamaan 4. Maka hasilnya 1 kurang XA sama dengan 1 kurang XA2 per 1 kurang XA1 pangkat 1 per Z2 kurang Z1 pangkat Z kali 1 kurang XA1 per K1 pangkat Z1. Kemudian si Z-nya ini kita kalikan ke dalam, maka hasilnya seperti ini. Kita substitusikan nilai K1 pangkat Z1 ke sini, kemudian hasilnya seperti ini. Kemudian kita naikkan ke atas, maka pangkatnya jadi minus. Kemudian si 1 kurang XA1-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, maka hasilnya seperti ini, yaitu 1 kurang XA per 1 kurang XA1 sama dengan 1 kurang XA2 per 1 kurang XA1 pangkat Z kurang Z2 kurang Z1 kali 1 kurang XA2 per 1 kurang XA1 pangkat min Z1 per Z2 kurang Z1. Kemudian pangkatnya bisa kita jumlahkan, maka hasilnya 1 kurang XA per 1 kurang XA1 sama dengan 1 kurang XA2 per 1 kurang XA1 pangkat Z kurang Z1 per Z2 kurang Z1. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih.